Oke, selamat sore podcast 100 Active Viewer. Selamat datang kembali di booth Aptiknas di Indonesia International Smart City Expo and Forum. Kali ini saya bertemu dengan sahabat lama nih ya. Udah lama nggak kelihatan, toto dia lewat. Wah, langsung saya tarik aja dia. Terus saya tanya sekarang di mana? Nanti kita gali informasi lebih lanjut dengan Pak Johan. Jadi izin memperkenalkan diri, nama dan mungkin dari perusahaan mana. Silakan Pak. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Johan dari Armon Gate Indonesia. Jadi Armon Gate adalah solusi akses kontrol dari Turki. Jadi salah satu kita adalah produk Eropa, tapi kita bisa bersaing dengan harga produk-produk dari Asia sih. Nah ini menarik ya, karena Armon Gate tadi ya namanya ya. Nah Armon Gate jadi solusi untuk akses kontrol. Access control, time attendance, sama visitor management. Oke. Nah ini siapa saja biasanya penggunanya? Jadi terus terang kita di Indonesia memang baru masuk di Agustus lalu, tapi kalau di Turki banyak sekali sih penggunanya seperti perusahaan-perusahaan energi yang punya banyak user dan dia multi-site ya. Dan salah satu project referennya itu di fitness center di Turki itu membernya sampai 1 juta lebih dan itu terrekod di device-nya. Jadi kalaupun device-nya dalam kondisi offline itu tetap bisa transaksi keluar masuk ya. Wah, ini menarik sekali nih ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya user yang banyak, karena saya sekilas melihat dataset dari brand-brand lain itu kadang-kadang kan ada yang maksimum 100.000 user, maksimum 200. Nah, tapi yang di kami sih yang ini udah pernah terjadi ya, itu 1 juta lebih sih user ID-nya. Ini saya kemarin ketemu satu use case nih ya, ada yang minta ke saya gate, bukan gate ya, jadi artinya akses kontrol untuk area venue olahraga yang terbuka nih, kan kita banyak futsal ya kan, banyak yang terbuka ini Pak. Ini cocok nggak solusi ini, bisa masuk nggak? Karena dia punya berapa tempat nih ya di beberapa kota. Dia pengen orang kalau dia masuk ke ini bisa masuk juga ke sana, karena kan database-nya sama sebetulnya. Iya, betul. Nah ini gimana Pak? Bisa menjawab nggak ya Armon Gate nih? Untuk solusi yang itu sih sangat cocok dengan sangat cocok ya. Meskipun outdoor ya. Kita kebetulan produknya sih IP65. IP65. Mungkin bisa diakalin dengan kasih cover ya. Cuman untuk solusi yang multi site itu kebetulan sangat cocok karena ini kan solusinya SaaS ya, software as a service, jadi database-nya tersimpan di cloud. Nah itu cocok untuk multi site karena untuk meregistrasi banyak site itu cukup dilakukan dalam satu dashboard. Dan itu juga bisa ditentukan, misalnya si A ini bisa ngakses pintu yang mana aja, nanti levelnya beda lagi, itu bisa ngakses pintu yang mana aja dan bisa dikasih expire-nya. Cocok nih. Dia berlangganan sampai bulan Desember akhir tahun ini, kita bisa kasih expire-nya. Jadi begitu member itu datang, dia nggak perlu ada verifikasi manual. Pada waktu dia menggunakan barcode, itu sistem mengecek bahwa dia ini masih member, itu akan langsung kebuka. Tapi kalau dia membernya udah habis, dia langsung nggak bisa kebuka. Dan cocoknya lagi untuk menarik data-data itu bisa dilakukan real time. Jadi kita bisa tahu futsal mana yang rame, terus jam berapa yang rame, dan kita juga bisa mengecek analisa per individu ya. Maksudnya si individu ini masuk kapan, biasa sering mainnya hari apa, jam apa, main di mana. Jadi kalau dia misalnya tiba-tiba off sebulan, mungkin kita bisa hubungin ya sebagai bentuk perhatian kita ya. Nah ini menarik ya, jadi dan lebih menariknya lagi aplikasi kita bisa diintegrasiin dengan apps-nya si futsal. Jadi kalau si futsal itu punya apps-nya dia sendiri, si customer itu nggak perlu download 2 apps, jadi cukup download app si futsal itu. Langsung bisa diintegrate ya? Dari Armon kita akan nge-push barcode kami yang ke tempatnya aplikasi futsal itu, dan barcode-nya itu pun akan berubah terus per random 5 detik ya. Jadi nggak akan bisa di screenshot atau dikirim ke orang lain. Nah ini kayaknya langsung kita bungkus nih, bisa jadi proyek nih ya. Karena memang saya berapa kali coba gali, ternyata kebutuhan ini memang cukup unik ya, dan Armon Gate ini bisa menjawab solusi seperti ini ya. Nah mungkin berikutnya sekarang ini apakah sudah ada atau distributornya atau gimana tuh Pak, modelnya ada? Distributornya udah ada. Sudah ada ya. Ada di namanya PT Alvindo di Alamanda di TB Simatupang. Nah, jadi sudah ada distributornya, jadi kami selaku sistem integrator bisa berinteraksi dengan distributor ya. Jadi nggak perlu ngimpor sendiri sih, semua udah diurusin dan
Nanti Oke, nah transaksinya dalam rupiah ya. terakhir Pak Johan, ini kan Ya. tadi karena dia software as a service, jadi dia taruh di cloud. Ya, Bisa pakai cloudnya di Indonesia nggak? bisa ya. pakai cloud Indonesia atau bisa on premise ya. Cuman ya seperti biasa nanti ada biaya untuk menginstalkan aplikasi kami di servernya customer sih. Oke, jadi artinya tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita bicara temanya hari ini nih, Smart City to Smart Nation. Ya. Ya, jadi berbagai solusi yang nanti ada pun juga sebaiknya memang ada di Indonesia ya. Jadi ada cloudnya di Indonesia, tentu ini bisa kita gunakan dan bisa menjawab untuk kebutuhan market Indonesia. Oke, Pak Johan ini kan kebetulan lagi keliling-keliling di sini. Apa yang diharapkan dilihat dari Expo ISMEC tahun 2024 ini, Pak? Oh, saya sih mau melihat update dari teknologi. Update. Seperti kita ketahui kan teknologi itu berkembang sangat cepat Iya. ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya sih pengen ya jangan sampai ada update terbaru sampai kita nggak tahu aja sih. Ya, oke, good. Jadi itulah yang tadi kita dengar cerita dan sharing dari Pak Johan dari Armon Gate. Ya, kita terima kasih sekali Pak karena Ya, waktunya makasih, bisa Pak bersama-sama dengan kita di kesempatan podcast kali ini. Kita lihat siapa narasumber kita berikutnya, kita nantikan di seri podcast berikutnya. Terima kasih.